few moments later. Penyakit umum pada reproduksi laki-laki. Yang pertama ada prostatitis. Penyakit ini disebut juga radang kelenjar prostat. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini seringkali mengakibatkan pembengkakan hingga rasa nyeri dan kesulitan buang air kecil. Untuk gejalanya ada nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Kedua, sering PAK terutama malam hari. Ketiga, nyeri panggul atau selangkangan. Untuk pengobatannya yaitu antibiotik jika disebabkan bakteri, contoh ciprofloxacin, obat pereda nyeri atau ibuprofen, terapi pijat prostat atau relaksan otot. Kedua ada uretritis. Penyakit ini disebut juga sebagai radang uretra atau radang epididymis. Penyakit ini disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Untuk gejalanya yaitu nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, keluar cairan dari uretra berupa kuning atau hijau jika gonore, bening jika chlamydia, gatal di ujung penis. Untuk pengobatan yaitu antibiotik atau azitromisin untuk chlamydia dan ceftriaxone untuk gonore. Hindari hubungan seksual sampai sembuh. Dan yang ketiga ada kemandulan. Penyakit ini disebut juga radang kelenjar prostat. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini seringkali mengakibatkan pembengkakan hingga rasa nyeri dan kesulitan buang air kecil. Untuk gejalanya yaitu sperma sedikit atau tidak ada, volume kurang dari 1,5 mili atau azoospermia, gangguan seksual, disfungsi ereksi, ejakulasi dini atau retrograde, tanda hormonal, libido rendah, rambut tubuh berkurang, testis kecil. Untuk pengobatannya yaitu gaya hidup, stop rokok atau alkohol, diet sehat, hindari panas berlebihan. Yang kedua, obat clomifen stimulasi sperma atau antibiotik jika infeksi. Ketiga, tindakan medis, operasi varikokel, IVF atau ICSI atau bayi tabung. Penyakit langka pada reproduksi laki-laki. Yang pertama ada kanker penis. Perubahan sel yang tidak normal pada area penis. Kanker penis biasanya menyerang seseorang laki-laki yang tidak dihitan. Gejala kanker penis. Yang pertama, ada benjolan atau tukak pada penis, biasanya di kepala penis atau kulup. Yang kedua, perubahan warna kulit penis. Yang ketiga, keluar cairan berbau atau darah dari penis. Pengobatan kanker penis yang pertama, ada operasi, yaitu pengangkatan tumor. Yang kedua, radioterapi atau kemoterapi jika kanker menyebar. Yang ketiga ada hitan atau sunat dan menjaga kebersihan genital. Yang kedua, orkitis, yaitu peradangan pada testis yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit maupun faktor penyebab lainnya. Dapat terjadi pada satu testis maupun pada kedua testis. Gejala orkitis yang pertama, nyeri pada testis, bisa satu atau kedua sisi. Yang kedua, pembengkakan atau kemerahan pada skrotum. Yang ketiga, demam, mual, atau nyeri saat buang air kecil. Pengobatan orkitis yang pertama, antibiotik jika penyebab bakteri seperti infeksi menular seksual. Yang kedua, obat pereda nyeri, contohnya ibuprofen, dan kompres dingin untuk mengurangi bengkak. Yang ketiga, istirahat dan pengangkatan skrotum, misalnya dengan penyangga untuk meredakan tekanan. Yang ketiga, ginekomastia, terjadi jika hormon estrogen pada laki-laki berlebihan sehingga payudara laki-laki dapat tumbuh membesar. Gejala ginekomastia. Yang pertama, pembesaran jaringan payudara pada pria, bisa satu atau kedua sisi. Yang kedua, nyeri atau sensitif saat disentuh. Yang ketiga, terkadang disertai keluarnya cairan dari puting. Lalu pengobatan ginekomastia. Yang pertama, penyeimbangan hormon jika disebabkan kelebihan estrogen atau kekurangan testosteron. Yang kedua, operasi, yaitu pengangkatan jaringan payudara jika pembesaran menetap atau mengganggu. Yang ketiga, menghentikan obat atau penyebab lain, misalnya steroid, konsumsi alkohol, atau obat tertentu.